Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini, tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagialah orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab ketika seorang hamba sudah mendapatkan ridho Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dalam permasalahan hidupnya dan mencukupi setiap kebutuhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Allah juga akan menaikkan derajatnya di antara makhluk-makhluknya yang lain, sehingga nantinya Allah akan memberikan balasan dengan menempatkan hambanya tersebut di dalam surga. Maka berbahagialah Anda wahai sahabat beriman yang punya ciri ini. Itu artinya Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini 7 ciri seorang hamba diridhoi oleh Allah. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ciri yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri utama orang yang beriman adalah mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Rasa cinta itu harus dibuktikan dengan keteguhan iman dan ketabahan serta keikhlasan dalam menjalani segala bentuk ujian. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan ketekunan melaksanakan ibadah, kerelaan berkorban harta benda, bahkan kalau perlu jiwa. Makin tinggi rasa cinta kepada Allah, maka semakin berat pula ujiannya, terutama ujian dalam bentuk godaan tahta, harta dan wanita. Bila seorang sudah sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah, disitulah manusia akan merasakan manisnya iman, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang tidak khawatir dengan kehidupan di dunia. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman tidak akan khawatir dengan rezeki yang didapatkannya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 6, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Namun bukan berarti dengan adanya ayat ini manusia lantas tidak berusaha dan hanya sekedar menunggu. Pasalnya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga tetap harus kita jemput, yaitu dengan bekerja dan berusaha. Yang ketiga, orang yang dimudahkan oleh Allah dalam beribadah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia juga akan mempercayai firman Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebut dalam Al-Quran bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan? Jadi sudah tentu orang yang beriman saat menghadapi kesulitan, ia tidak akan berfokus pada kesulitan itu, melainkan ia akan berfokus pada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kesulitan yang dihadapinya. Maka sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
orang yang bersabar jika ditimpa musibah atau malapetaka. Sahabat beriman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang bisa bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Mereka tahu dan sadar bahwa kesulitan yang mereka hadapi saat itu bukanlah semata-mata hukuman dari Allah, melainkan bukti cinta dari Allah. Ketahuilah wahai sahabat beriman, bahwa di setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi, Allah ingin hambanya berserah diri kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya, serta berjuang untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah. Banyak pelajaran dari kisah perjalanan para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW, beliau diuji oleh kafir Quraisy dengan hinaan dan cacian, bahkan diasingkan. Nabi Yunus diuji oleh kaumnya hingga ia harus masuk dalam perut ikan. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Hal itu sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, orang yang diberi ketenangan dan keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman yakin seyakin-yakinnya bahwa di setiap segala kesulitan yang dihadapinya, selama ia bersabar dan tetap mempertahankan keimanannya, ia pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kemenangan yang besar di akhirat kelak. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya mengenai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Yang keenam, orang yang berteman dengan orang-orang yang soleh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang soleh dan beriman, sehingga lingkungannya dipenuhi dengan ketaatan dan kesalehan pada Allah. Ia percaya dengan begitu ia juga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penawar hati itu ada 5, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur perenungan, kosongnya perut dengan puasa, qiyamul lail dengan salat malam, berdoa di waktu akhir malam sebelum subuh, dan duduk bersama orang-orang yang soleh. Yang ketujuh, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang mencintainya, sehingga setiap detik, menit, jam kehidupannya ia tidak pernah bosan dan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tak pernah bosan untuk berdoa, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya memperhatikan bagaimana kedudukan Allah dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mendudukkan hambanya sebagaimana hamba itu mendudukkan Allah dalam jiwanya, hatinya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 ciri seorang hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan ridho cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.